Ada suatu kisah dari seorang keluarga yang anaknya itu masih belum kunjung hamil. Sudah mencoba konsultasi ke dokter pun masih belum ada hasil. Akhirnya keluarga ini mencari pengobatan alternatif dengan doa, yaitu di tempatnya Gus Samsudin. 1 tahun lalu ia berobat ke Gus Samsudin dan tak disangka hari ini keluarga ini datang untuk mengucapkan terima kasih. Karena sekarang sudah melahirkan. Sang kakek merasa senang karena sekarang sudah mempunyai cucu berkat bantuan Gus Samsudin. Dari mengikuti program hamil dengan media-media khusus dari Gus Samsudin seperti madu, garam, kunir yang nantinya bisa membuka jalan istri untuk bisa hamil. Malang. Pernah kesini dulu? Oh. Sudah melahirkan. Atas ini rupanya begini mangke. Atas ini bendun itu. Dulu belum udah menemukan, setelah doa dari Tuhan, anaknya bisa meninggal. Oh, dulu belum punya keturunan. Terus sekarang sudah hamil, sudah melahirkan. Jadi dulu datang ke sini Pak ya, dulu ya. Iya. Setahun yang lalu. Masalahnya ya anaknya belum punya keturunan itu. Sekarang sudah punya, sudah melahirkan. Wandeng Gus. Atas kulang mboten. Atas bae lah nggih. Sinten namine cucune? Lari sakniki Gus namine duwa woh ngoten. Sinten? Raja Arga Dinten nonton wis duwa. Wis kene Aga ngene ya. Al-Fatihah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala khawla wala quwata illa billah. Bapak Ibu semuanya, dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Setiap orang itu pasti punya masalah. Karena masalah itu sebenarnya adalah barokah. Masalah itu sebenarnya adalah hikmah supaya diri kita semakin dewasa, supaya diri kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah itu hakikatnya adalah seperti sebuah kotoran atau mungkin bahkan sebuah pukulan yang diberikan kepada sebuah besi supaya bisa hilang kotorannya. Dari besi yang karatan bisa menjadi sebuah pedang yang tajam. Dari kotoran yang diberikan ke tanaman supaya lebih subur. Intinya hakikatnya bahwa setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Karena memang kita ditempatkan, diadakan, dijadikan oleh Allah di dunia ini untuk diuji. Jadi orang yang meminta untuk tidak ada masalah itu seperti halnya tidak mungkin. Jangankan kita, baginda Rasulullah pun juga masalahnya berat sekali. Bahkan pernah suatu ketika beliau ketika sujud itu pun disirami dengan kotoran. Bahkan untuk bangun pun tidak bisa karena terlalu banyak kotoran unta yang disiramkan ke kepala beliau. Sehingga sampai akhirnya putri beliau, Siti Fatimah, yang membersihkan kotoran tersebut sambil menangis. Baru beliau bisa bangun. Pada intinya bahwa ketika
Nabi Adam diturunkan ke dunia ini memang untuk diuji, supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun itu orangnya, bagaimanapun derajatnya, setinggi apapun keimanannya, ketakwaannya, siapapun orangnya itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini di dunia diciptakan untuk diuji, memang untuk dibersihkan pada hakikatnya. Tinggal lulus atau tidak begitu, sabar atau tidak itu. Makanya hidup itu kuncinya hanya dua sebenarnya. Pegangan kita itu hanya dua, sabar dan sholat, itu saja. Tidak ada yang lainnya. Sampai kapanpun kita itu yang namanya hidup di dunia itu pasti akan diuji. Dalam rumah tangga pun juga begitu. Tidak ada yang sempurna. Kadang diuji dengan istrinya. Dengan istrinya baik, diuji dengan mertuanya. Mertuanya baik, dengan istrinya baik, diuji dengan anaknya. Dengan anak, dengan mertua, dengan istri baik, diuji dengan pekerjaannya. Kadang pekerjaannya baik, anaknya baik, istrinya baik, mertuanya baik, diuji dengan tetangganya. Kadang semuanya baik, diuji dengan kesehatannya. Akan ada ujian di situ. Setiap orang hidup itu pasti akan diuji. Tidak akan ada yang sempurna. Pasti ada satu titik di mana dia nanti akan diuji. Karena ujian itu akan meningkatkan kualitas kemampuan kita, keimanan kita, kedewasaan kita, dan hikmah kita di dalam hidup ini. Bahkan ketika kita tidak ada masalah pun, ya sudah, jadi kodratnya manusia akan mencari masalah. Ketika sudah tenang hidup sendiri, ya merasa tidak tenang. Dia butuh pendamping, butuh istri. Istri masalah enggak? Masalah. Ketika dia sudah tenang berdua dengan istrinya, nyaman, dia akan mencari masalah yang baru lagi. Ingin mencari anak. Nanti sudah dengan anaknya, dengan istrinya, dengan pekerjaan yang nyaman, dia masih merasa berkurang. Dia butuh menantu. Nanti dia sudah punya menantu, sudah punya pekerjaan yang mapan, istrinya sudah baik, dirinya sudah nyaman, masih merasa berkurang. Karena menurut dia tetap ada yang kurang. Sampai nanti dapat masalah, punya cucu. Dan seterusnya terus. Selalu manusia itu mencari masalah baru. Karena itulah hakikatnya manusia. Tidak akan pernah puas dengan satu hal. Sampai nanti akhirnya ketabrak masalah. Deks. Ketika dia tabrak sebuah masalah, tergantung bagaimana tingkat keimanannya. Makanya keimanan itu harus selalu dipupuk, dijaga, diperbesar. Karena suatu saat pasti semakin imannya itu besar, cobaannya pun besar. Masalahnya ketika cobaannya besar, imannya kecil, ini jadi masalah. Makanya dalam setiap detik, setiap waktu itu kita harus terus meningkatkan keimanan kita. Semoga kita semuanya bisa terus menumbuhkan keimanan kita, memperkuat keimanan kita sehingga kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Ya. Shiratal ladzina. Nggih. Saking pundi niki? Dari mana? Kula dari Malang. Malang. Riye miko. Pernah kesini dulu? Rindu tuan dan keluarga. Oh, Pasang rindu saya pun melahirkan. Sampun melahirkan. sudah melahirkan. Doa datang Gus Orongin. Atas ini kirupane begini mangke. Atas sore ini bendun itu. Dulu belum punya keturunan, setelah doa dari jenengan anaknya bisa menuruti. Oh, dulu belum punya keturunan. Ya, Terus sekarang sudah hamil. sudah
sudah melahirkan. Nah, ini kakek kena masalah. Siapanya? Kakek ini kakek. Kena masalah. Gemeter. Kayak jalan ngoten ngadeg ngeten iki mangke gondelan Gus. Panjenengan. Nggih. Kakeknya itu jenengan. Nggih. Ganteng no. Jadi kalau lek sholat sudah lama nggak bisa berdiri. Kadang satu rakaat duduk, misalnya 4 gitu, yang 3 duduk. Takut sudah mumet gitu. Nggak tahu. Menurut dokter anunya rendah, darahnya rendah. Menurut dokternya. Al-Fatihah. Kalau belakangnya siapa? Jadi keponakan. Oh, keponakane. Belakangnya diri oh. Iya. Ini mobil DE. Nggih, nggih. Kenapa? Terlalu banyak masalah apa di rumah? Di atas pulau Gus. Nggih. Saya kira bener-bener Gus. Sampun anak sampun mentas. Sehingga ada putra niki wau nembe wisuda kalau gitu. Alhamdulillah. Nangis bro. Bisa melihatkan anak. Sukses nggih. Seperti saya melihatkan anak, waduh sangat besar sekali gitu. Salatnya terjaga. Ya pengen itu sekarang nggak pakai ini terus nggak bisa berdiri. Kemarin itu ngeder terus mau ngeder dingin nggak karuan. Tadi saya tidur di sana setelah sholat luar di kesamping sana yang dalam. Oh, di dalam pondok. Ya di situ di luar dingin tuh. Siapa nama Bapak? Pak Suhartono. Pak Suharsono. Lahumul Fatihah. Nama istri? Yanti. Al-Fatihah. Ibu bapak yang jenengan sama mertua namanya? Bapak sampun mboten wonten, ibu mboten wonten, mertua juga mboten wonten. Namanya mawon. Ibu kula Kaseni, Bapak Ponedi. Kalau Pak Waris kali bapaknya. Al-Fatihah. Sarungmu nyapa pada sarungku teh? Kamu ada madane itu teh? Mari ini Bapak Selat. Mesti bonusan nih. Bonusan apa tuku? Kebetulan pas samaran lah belum muncul nyawa terus warna saya pesen 5 kasih santri. Oh. Lah aku ora diwai piye tapi ya. Kira Pak Kang ngapain? Al-Fatihah. Oh, mati aku tak adal motor apa adal mobil lah ya. Itu kan anu apa? Lover awake tuku terus kayak ini santri ngono itu. Tak adal mobil kan aku. Showroom kan aku. Dadi anu kacung motor aku. Prabu motor ring. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini kok bisa dua-duanya ya dapat masalah ya, Masku loro ini kena penyakit ya. Nggih. Bapak ya, ibu itu kok kena penyakit. Kalau nggih lembe-lembe niki lho kok moro tambah gini gitu. Coba tangan sampean gini, Pak, Bu. Tangan betul. Sampean juga, Pak. Cedek rono. Sampean juga. Sampean juga. Ha, gini aja. Nah, gitu aja. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Nggih, ben cukup. Al-Fatihah. Jadi perlu untuk diketahui bahwa penyakit itu yang disebut dengan ketempelan itu ada 4. Jadi suatu penyakit yang menempel di dalam diri kita karena 4 hal. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena tempat, yang ketiga karena lalai atau tidak taat, dan yang keempat itu karena maksiat. Ini semua ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Salah satunya bisa dilihat dari telapak tangan. Kalau dibeginikan terus ada getaran seperti ibunya tadi, pas di tengah gini seperti ada gerakan. Nah, seperti ini. Itu salah satunya dikarenakan tempat. Coba sampean begini kanan mulai. Ya. Kalau yang bergerak di jari tengah berarti gangguannya karena tempat. Kalau yang bergerak karena jari tengah, dikencangkan ke depan gitu, Li. Al-Fatihah. Maka ada salah satu amalan yang ini sangat mudah sekali untuk diamalkan, dan insya Allah juga bisa mampu menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di dalam rumah. Bahkan tanah atau rumah yang kita tempati itu akan menarik rezeki, membawa barokah. Nah, ijazah ini sudah saya dapatkan dari dulu waktu saya sama ayah saya. Terus semakin saya besar juga ternyata amalan ini juga diijazahkan oleh Mbah Maimun Jubair. Dan juga saya pernah dengar ini pernah diijazahkan juga oleh Abah Hamid. Jadi ketika setiap kita duduk di rumah kita, itu kita baca sholawat minimal 1 kali. Di setiap kita duduk di rumah, itu kita membaca sholawat. Ini pentingnya membaca sholawat. Makanya saya pernah mengatakan majelis sholawat atau bumi sholawat itu. Karena memang ya tanah itu benar kata orang Jawa itu membawa rezeki. Tanah itu ketika dibacakan sholawat, ketika kita duduk atau kita berada di tempat itu akan mendoakan orang yang mendudukinya atau yang menempatinya. Tapi juga kebalikannya, tanah itu kalau dibuat maksiat ya akan melaknat. Atau tidak pernah dibacakan sholawat itu juga nanti tidak memberikan doa atau barokah untuk diri kita. Di setiap duduk di rumah kita itu membaca sholawat, itu nanti insya Allah ya Anda akan gemetaran lagi, tidak akan goyang lagi gitu. Tadi saya dibantu Mas ke wudhu ya. Di sana Dohor sama Asar. Al-Fatihah. Letak gangguannya di tempat sih, di rumah. Letak gangguannya di rumah. Nanti saya minta panjenengan setiap keluar masuk rumah itu baca alikah 3 kali, sholawatnya 3 kali. Nggih. Setiap keluar masuk rumah baca alikah 3 kali, sholawatnya 3 kali.
Lahumul Fatihah. Dulu anaknya yang kesini namanya siapa? Rizwi Lailatul Jannah. Rizwi Lailatul Jannah. Al-Fatihah. Kalau suaminya namanya Danu. Al-Fatihah. Orang kalau pengen dapat keturunan juga kuncinya satu, hatinya harus senang. Karena kalau senang itu nanti ridho biridho. Nah, suami itu akan menitipkan benihnya ke istri gitu. Jadi istri itu harus hatinya senang, harus ridho. Kalau nggak senang, panas itu jarang jadinya. Jadi salah satu yang pengen cepat dapat keturunan itu ya hatinya harus senang. Aten nggih. Ini untuk semua yang pengen cepat dapat keturunan. Itu. Lebih bagus lagi sebelum berhubungan itu mandi dulu. Lebih bagus kalau suami yang menyiramkan airnya ke istri 7 kali. Terus istri menyiramkan air ke suami 7 kali. Mandi bersama. Iya, berdua, mesra. Terus yang kedua, wudu. Ya, wudu dulu sebelum berhubungan. Jangan langsung tarung aja gitu. Wudu dulu. Mau tarungin kamar mandi pita teh? Oh, jalan tolol lagi. Habis wudu, habis gitu kalau bisa sholat dulu 2 rakaat. Surat tahan kesuwen lampimu gitu gitu. Sholat dulu 2 rakaat. Sholatnya apa? Sholat taubat boleh, sholat hajat boleh. Terus setelah itu cium dulu keningnya, ojo langsung sasarannya. Nah, gitu, doa dulu, baca tawud, syahadat. Insyaallah jadi. Sing tenang. Itu. Apalagi kalau mau sebelum tarung minum madu dulu. Wah. Sebenarnya metode pertama biasanya untuk promil itu kalau nggak kurma muda. Kenapa? Kurma itu manis itu, madu itu manis itu. Manis itu membuat mood itu jadi lebih menyenangkan gitu loh. Kalau senang itu semuanya itu mudah. Kalau senang itu, makanya senang ini penting sekali. Dan yang paling sulit dalam diri perempuan itu senang. Senangnya perempuan itu cuma satu, kalau dikasih uang. Makanya laki-laki itu kalau pengen banyak rezekinya itu ya perempuan ini sering-sering dikasih uang. Kalau nggak uang, emas, permata, ngono. Banyak duit. Yang duitnya agak duitnya seneng. Nah, saya itu dari dulu nggak pernah pegang uang tak kasih no istri. Kalau istri senang ya rezeki lancar. Yang paling penting itu perempuan itu pikirannya seneng, gampang. Kalau seneng nanti subur, kalau susah nanti kering. Lek kering ya sembarangnya susah, tanamin apa ya susah. Rezekinya seret nanti, berketurunan ya susah. Makanya salah satunya dibacakan sholawat itu hatinya juga biar senang. Jadi dulu datang ke sini Pak ya, dulu ya. Iya. Setahun yang lalu. Ya 1 tahun. Masalahnya ya anaknya belum punya keturunan itu.
Sekarang sudah punya, Ya. sudah melahirkan. Ganteng Gus. Kados kula mboten. Nggih. Kados bae lah nggih. Sinten namine cucune? Arga. Lari sakniki Gus namine duwa woh ngoten. Sinten? Raja Arga Sinten nonton wis tuwa wis. Wis kene. Arga ngene ya. Arga. Al-Fatihah. Untuk produk promil kita nanti disampaikan ya. Jadi nanti ada garam yang untuk mandi itu. Terus nanti ada madunya gitu. Ya. Terus ada tasbihnya nanti. Promil. Kalau ada yang mau pesan silahkan. Al-Fatihah. Semuanya hanya media saja. Hasilnya ya Allah yang menentukan. Semuanya hanya sabab ya sarana saja. Allahumul Fatihah. Al-Fatihah. Kalau pagi Bu ya, nyuci beras itu cucian beras yang pertama, nanti kasih garam saya, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Iqah 7 kali, Falak Anas 7 kali, terus surat At-Taubah ayat 128, 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dibaca 3 kali, saat kursinya 3 kali. Disiramkan di depan rumah ya. Insyaallah nanti gangguannya hilang. Nanti ini daun bidara sama garam ini garam asma saya. Nanti disiramkan dalam rumah ya. Kalau tadi cucian beras di depan, nanti disiramkan di dalam. Dicampurkan sama air wudhu. Jadi ibu wudhu sama bapak berdua tampung. Dan nanti disiramkan dalam rumah. Terus kalau malam nanti air wudhunya ditampung buat sampai mandi, campurkan sama garam ini ya. Nanti habis mandi sama garamnya, terus minum madunya. Ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Kita nami Bapak? Suharsono. Ibu? Yanti. Al-Fatihah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Ada serbuk kelor nanti, serbuk apa namanya? Serbuknya kelor yang hijau itu loh. Nanti ya, Lia bawain ya. Yang hijau itu yang sudah kayak teh itu loh. Oke, Bapak Ibu, mungkin diijabah oleh Gusti Allah. Amin. Nanti sampai rumah ini bisa dibuatkan serbuk kelornya sama madunya nanti ya. Nanti biar dibuatkan dulu sama anak-anak. Mungkin diparing kesehatan. Al-Fatihah. Nanti yang pertama rumahnya, terus yang kedua nanti orangnya. Rumahnya tadi udah cukup ya, sama cucian beras, terus nanti yang di dalam garam, terus nanti beliau air wudhu juga untuk mandi beliau, terus minum madu ya. Al-Fatihah.
Malangnya mana Bu, Pak? Bulu Lawang, Lulawang. deket loh. Nggak sampai kota, Berapa jam dari sini? 2 jam. Nggih, 2 jam. 2 jam. Hmm. Jadi saking pakai saji ini loh Gus, Mm-mm. pakai saji pasar itu nganan. Nganan nanti di situ ketemu pasar Bulu Lawang yang di situ deket tuh, nggak sampai kota Malang gitu. Kalau Ridho itu kan jauh itu. Hmm. Jauh itu ya. Ikuti terus ini. Pokoknya urusannya ke Samsudin itu terutama ibunya tuh mengikuti sudah berapa tahun ini itu sampai sekarang. Padahal udah nggak ada yang dulu-dulu tuh setel terus seneng gitu. Nggih. Saya ngamalkan itu. Wa idza batastum sama Oh. itu udah lama sama Gus Samsudin yang begini ini. Ibu bumi bapak Iya, langit itu sumpah bumi itu. Ya, itu sudah saya jalankan udah lama itu. Oh, sudah Di lama. luar. Insyaallah. Apalagi kalau Jumat Legi saya keluar itu. Alhamdulillah. Ini duduk apa itu? Ya begitu itu kalau batuk begitu. Ya baru-barusan Yang sabar. Insyaallah sembuh, insyaallah. Insyaallah. tadi tak buat tidur di sana di dalam. Nggih. Ini tadi yang maksa, yang anak saya yang itu, yang punya anak itu. Berangkat Pak itu lho. Mobilnya tak siapno. Ya mobilnya ini keponakan. Wis tak siapno, berangkat nang bus berangkat. Yang masa anaknya malah. Iya, ya udah berangkat. Salat lohor sampai asar di sana. Sampai jam berapa? Sampai jam 11 tadi. Oh, jam 11. Ya, nunggu loran di sana. Pak RT loran semua ya bagus-bagus, saya nyandar. Enggak apa-apa, sambil duduk aja enggak apa-apa. Asar ya nyandar. Tapi tidur di dalam, disuruh Mas ini. Kasihan mungkin masih Iya. tidur di dalam. Iya, enggak apa-apa. Dingin di luar. Anaknya yang maksa ya. Iya. Wah, bentak-bentak saya. Yang Buddha loh. Nah, masa karek berangkat gak kelangan apa-apa. Wong bapak kok angel men sih. Ya Allah, berangkat Gus. Iya. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Pokok anak saya dua itu Gus, alhamdulillah. Ngerti semalah sama orang tua gitu. Alhamdulillah. Orang tua Makanya. sakit bingung. Hanya nyambung sama saya ya karena benar sama orang tuanya. Ya, nyambung sama saya. Kalau nggak benar sama orang tuanya, nggak mungkin nyambung sama saya. Gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Saya sekarang itu dibagai cucu satu, cucunya kakaknya itu, SD kelas 5. Jadi gak boleh kemana-mana. Setelah menantu anak yang kemarin gak punya anak itu, setelah menantu itu sudah nggak boleh kerja. Wis duduk manis di rumah. Urusono iki Fadil gitu. Urusono wis. Itu kok malah gak kerja malah dikasih sakit.
Aneh ini. Nggak apa-apa. Saya orangnya kan nggak gelem diem aku. Ya, Ada foto rumahnya enggak? nggak ada. Nggak ada ya. Boleh nanti sampai. Ini ibu, Bu. Bu. Ya Allah. Saya tuh yang heran itu pas kesini tuh cucu saya itu yang sekarang kelas 5 kok dikasih pipo loh Mbak. Kesamsutin ngerti lah kakek gitu kan, tuan rokok. Kok dikasih pipo, Pak? Dikasih Pak Yai, Pak. Iya wis gini. Jadi sampai sekarang itu malah jarang tak pakai, tak kasih di plastik, tak kasih bunga. Ya sugesti ya Gus ya. Tak kasih bunga, tak kasih minyak. Jarang tak pakai Pak RT. Kayak eman gitu loh. Mbak sekarang wis gak ngerokok sementara. Cocok nih. Rasa rokok. Tak sesaji harus jodoh-jodoh sih gitu kok Gus. Samsudin ki mbuh apa kok aneh dikai. Kok dikai pipa kan aneh ngono nggih. Kayak sorban kan pantas ya, kok pipa kan aneh. Kayak modelnya kayak gak masuk akal ya. Kisahnya aku apa dudu toh? Dulu mau dole yang kelas 5 itu kan ikut aku. Sini Nggak kata. tahu aku. Terus dikasih Katanya pipa. gitu. Tapi Sama nggak tahu. Pak, Mbak Pak Yai dikasih iki, Pak. Loh, kok aneh mesti. Oh, aku kaget itu Pak dulu kayak orang ramai dulu. Kok sudah kayak Aneh-aneh gitu. Oleh Pak Rete tadi walaupun nggak ketemu orangnya tadi langsung wah ketemu langsung ngapal jenggote. Soalnya di ini ketemunya di sini terus. Kang Riki apa itu kan Al-Fatihah. jadi fotoan. Gus, kula pareng napa mboten Gus? Kula ndek samping mawon damel bukti kali puterane Gus. Monggo. Kali betul. Kita Bapak bantu. Njur pensen. Sane temen nggih. Al-Fatihah. Puro Gus. Luru. Nggih, biasa Gus. Balik kok kene ke lemu ya. Nggih, amin amin. Kalau ini sampai kalau kan masakan dompoknya. Oh, pakai nama coba si dompok. Kalau asin. Enak. Tapi nggih namun gede saiti. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mugi-mugi sehat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anaknya nanti suruh main ke sini kalau santai. Oh iya.
Jenengan pun sehat. Saya sini nanti. Satu minggu setiap minggu tuh suntik. Bapaknya. Kemarin itu saya setiap minggu suntik. Pokoknya satu minggu suntik, Suntik. satu minggu suntik. Gitu. Habis kumat lagi. Lama-lama takut sih. Takutnya ke ginjal gitu. Dan kok setiap obat habis kok kumat. Aduh, medeni medeni. Terus tadi malam udah gerubung-gerubung. Wah, saya nggak tahu duduk di kursi. Mau ngamuk-ngamuk anaknya. Ya Allah. Celonongan wis. Sarungan sembarang wis. Apa sih itu? Nang Gusan sen kono. Kon, iku mau boleh tak siapno iku. Ya Allah. Wong kari lu nggodhong-godhong wae lho, dikotenaken. Ya. Al-Fatihah. Jadi kunir segini ya, diparut ya. Terus diambil airnya. Bacakan Al-Fatihah nanti 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, selawatnya 7 kali diminumkan ya. Itu setiap mau tidur ya, diminumkan ya. Kunir satu aja diparut, diambil airnya. Airnya paling cuma sesendok. Airnya cuma sesendok paling. Jangan dicampurkan sama air. Kunir diambil airnya aja. Kayak kunir air apa-apa. Kayak madu sak widik setengah sendok. Al-Fatihah. Dadanya nggak boleh banyak-banyak madu panas. Al-Fatihah. Mungkin sehat. Ini terapi ya, Le ya. Apanya ya? Ini kan beri komali. Iya, Pak. Di Kalimantan KTP. Di terapi di sini tidak apa-apa, ambil nunggu. Ada kuah kuning nggak? Mau terapi di lantai mawon sama ibu di kepala dulu sini 7 kali tangan terus kaki ya. Al-Fatihah. Ini kita napa-napa. Al-Fatihah. Jadi untuk semua saudaraku, semuanya hanya sarana saja, sababiyah. Ikhtiar, karena ikhtiar itu ibadah. Tapi tentu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesusahan dalam cepat mendapatkan keturunan itu. Ya Allah. Ya walaupun sebenarnya medianya nggak khusus untuk itu saja sih, termasuk untuk supaya cepat mendapatkan pekerjaan, cepat dapat jodoh, dagangannya laris, anaknya nggak bandel, pikiran kita nggak mudah marah. Sebenarnya mencakup semuanya. Nanti kalau mau pesan di nomor ini aja. Nomornya. Oke. Doa itu apa? Dibantu. Pegangin sayang. Dipegangin. Nah, duduk sana. Ibunya sekalian ini, tapi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini juga saya dapat isyarah untuk ambil batu, jadi batu segini-gini. Ini biasa saya buat kalung itu. Nanti bisa
butuhkan nanti bisa digunakan nanti. Matur suwun untuk semua subscriber lover saya. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan, kemudahan, keselamatan untuk panjenengan semuanya. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, bakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Saya tidak bisa apa-apa, saya hanya berdoa. Ya, ada yang sembuh, ada yang tidak, ada yang sukses, ada yang tidak. Semuanya hanya ikhtiar saja. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket media ini merupakan sarana keselamatan yang telah terbukti efektif oleh banyak orang. Dengan izin Allah, terdapat contoh nyata dari seorang bapak yang mengalami sakit jantung dan, dengan izinnya, kini telah sembuh sepenuhnya. Selain itu, paket ini juga mencakup media garam. Media garam ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang sakit, tetapi juga sangat bermanfaat bagi siapa saja yang merasa tertekan dalam usaha mereka, atau yang merasa pikirannya selalu stres dan terhambat dalam hal rezeki. Di dalam paket ini, kita juga menemukan kopi bidara dan serbuk kelor. Tentu saja, kita semua sudah sangat familiar dengan manfaat luar biasa dari kedua bahan ini, yang telah didoakan dengan penuh khidmat oleh Abah Samsudin. Di Pondok Nuswantoro, kita juga memiliki akses kepada berbagai media herbal, mengingat banyaknya serangan penyakit, baik yang bersifat psikis, medis, maupun sihir. Oleh karena itu, Gus Samsudin mempersembahkan media herbal yang dirancang khusus untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu komponen utama dalam media herbal ini adalah madu. Seperti yang telah disampaikan oleh Baginda Rasulullah, madu adalah obat yang paling baik. Madu tidak hanya digunakan untuk pengobatan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kesehatan batin. Rasa manis dari madu dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, madu ini juga telah didoakan oleh Mbah Den, menambah keberkahan dan khasiatnya. Tidak ketinggalan, ada juga media kunir dalam paket ini. Kunir telah digunakan sejak zaman dahulu oleh masyarakat Jawa sebagai obat yang sangat ampuh. Tanaman kunir dikenal sebagai tanaman alami yang memiliki banyak manfaat kesehatan, asalkan kita mengetahui cara penggunaannya dengan benar. Dengan semua media yang tersedia dalam paket ini, diharapkan dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan fisik dan batin, serta mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Bagi yang menginginkan paket media ini, silahkan bisa hubungi nomor 081393409102 atau 085731 328729.